Perkenalkan, nama saya Maria Cemi Astari, NIM 18 100 222. Di sini saya akan membawakan materi awal terkait dengan koperasi simpan pinjam. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian koperasi simpan pinjam. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa koperasi itu merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia, di mana pelopor pengembangan perkoperasian Indonesia adalah Bung Hatta. Dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi, koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, di mana kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dari gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Nah, koperasi simpan pinjam ini merupakan salah satu jenis dari banyaknya jenis-jenis koperasi, di mana koperasi simpan pinjam ini merupakan lembaga pembiayaan dalam koperasi. Koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Hal ini tentunya sesuai pula dengan ciri-ciri dan definisi lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun atau menyalurkan dana ataupun kedua-duanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sumber-sumber dana koperasi. Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Nah, secara umum sumber dana koperasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dari para anggota koperasi, yaitu berupa iuran wajib. Iuran wajib ini adalah setoran wajib dari para anggota kepada koperasi. Yang kedua, iuran pokok. Dan yang ketiga, iuran sukarela. Sesuai namanya, iuran sukarela ini diberikan oleh anggota kepada koperasi secara sukarela atau cuma-cuma. Sumber dana koperasi yang kedua adalah dari luar koperasi, yaitu dari badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya. Nah, pembagian keuntungan dalam koperasi ini yang diberikan kepada para anggota sangat bergantung kepada keaktifan para anggotanya dalam meminjamkan dana. Sebagai contoh, dalam koperasi simpan pinjam, semakin banyak seorang anggota meminjam sejumlah uang, maka pembagian keuntungan akan lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tidak meminjam. Demikian pula sebaliknya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota berikutnya. Perkenalkan, nama saya Iis Fitrianti, NIM 18 100 215. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, Cemi, yaitu jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi. Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Nah, perbedaan itulah yang dapat menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. Adapun jenis-jenis koperasi yaitu yang pertama, koperasi produksi, yang kedua, koperasi konsumsi, yang ketiga, koperasi simpan pinjam, dan yang keempat, koperasi serbaguna. Yang membedakan dari 4 jenis koperasi tersebut adalah dapat dilihat dari usaha yang mereka jalankan. Sebagai contoh, untuk koperasi produksi, diutamakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. Produksi dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti pertanian atau industri atau jasa. Kemudian koperasi konsumsi. Dalam kegiatan usahanya, koperasi konsumsi ini dapat menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya.
Koperasi jenis ini banyak dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan dengan menyediakan berbagai kebutuhan bagi para anggotanya. Sedangkan koperasi simpan pinjam, koperasi ini melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Koperasi jenis ini sering disebut dengan koperasi kredit yang khusus menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan dana dengan biaya murah tentunya. Yang keempat, koperasi serbaguna. Perkenalkan, nama saya Anggi Patolabalo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan koperasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan koperasi. Keuntungan dari koperasi adalah bunga yang dibebankan kepada peminjam. Semakin banyak uang yang disalurkan, akan memperbesar keuntungan dari koperasi. Pembagian keuntungan di dalam koperasi diberikan terutama bagi peminjam yang tidak pernah lalai atau melanggar dalam memenuhi kewajibannya. Di sini keuntungan akan diberikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam dalam satu periode. Semakin besar pinjaman, maka pembagian keuntungannya pun semakin besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keuntungan koperasi yaitu yang pertama, biaya bunga yang dibebankan ke peminjam, yang kedua biaya administrasi setiap kali transaksi, dan yang ketiga adalah hasil investasi di luar kegiatan koperasi. Baik, perkenalkan nama saya Dewita Preti Hirenimone, NIM 18.100.200.07. Saya akan menjelaskan tentang pendirian koperasi. Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaris, kemudian didaftarkan di Kanwil Departemen Koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya. Dalam susunan organisasi koperasi, rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas, sedangkan kegiatan sehari-hari diserahkan kepada pengelola koperasi. Dalam kegiatan peminjaman koperasi simpan pinjam, mengutamakan pemberian pinjaman kepada para anggotanya dengan bunga yang relatif murah sekitar 12% setahun. Besarnya pinjaman biasanya dibatasi sampai jumlah tertentu mengingat banyaknya anggota koperasi, sedangkan dana yang tersedia biasanya terbatas. Jika memang para anggota sudah tidak membutuhkan lagi dan dana masih lebih, maka tidak menutup kemungkinan koperasi memberikan pinjaman kepada yang bukan anggota koperasi.